Jadi di sini untuk sebuah power ini, untuk di bagian trafo yang 20 ampere ini menggunakan transistor Sanken, sedangkan untuk di bagian yang 10 ampere ini menggunakan transistor, yaitu transistornya Toshiba seperti ini. Jadi yang 10 ampere ialah 4 set, sedangkan untuk yang 20 ampere ialah menggunakan Sanken sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 set. Jadi aman di bagian transistor Sanken yang menggunakan trafo 20 ampere ini, tapi tidak aman untuk di bagian transistor Toshiba yang menggunakan trafo 10 ampere ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit dengan video pendek ini tentang sebuah power 4 channel ini. Jadi di sini kebetulan saya lagi membuat atau merakit atau merubah sebuah power yang mana di bagian trafo dan di bagian heatsink yang di bawah sahabat kita yang berada di daerah Teluk Pakadai. Jadi di sini yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat tingkat kerumitannya. Nah, di sini saya mengalami tingkat kerumitan untuk sebuah power sejenis ini dengan trafo yang berbeda karakter. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bagian powernya. Jadi di sini untuk sebuah power ini, untuk di bagian trafo yang 20 ampere ini menggunakan transistor Sanken, sedangkan untuk di bagian yang 10 ampere ini menggunakan transistor, yaitu transistornya Toshiba seperti ini. Jadi yang 10 ampere ialah 4 set, sedangkan untuk yang 20 ampere ialah menggunakan Sanken sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 set dan kurang satu di sini. Jadi untuk tegangan di bagian trafo 20 ampere saya mengambil 56 volt, sementara yang di 10 ampere saya mengambil 47 volt. Nah, tingkat kerumitannya di sini untuk merakit sebuah power ini, karena untuk merakit power yang beda trafo seperti ini dan dempet seperti ini, alhasilnya untuk induksinya itu kalah di bagian yang trafo kecil ini. Jadi induksinya kuat yang kecil ini ketimbang yang besar. Jadi aman di bagian transistor Sanken yang menggunakan trafo 20 ampere ini, tapi tidak aman untuk di bagian transistor Toshiba yang menggunakan trafo 10 ampere ini. Nah, bukan berarti tidak amannya itu transistornya jebol, tidak. Jadi tidak amannya itu ialah di bagian trafo kecil ini menimbulkan suara dengungan untuk di bagian yang Toshiba ini. Sementara untuk yang Sanken itu aman, tidak ada permasalahan sama sekali. Nah, kalaupun di sini saya utamakan untuk di bagian, atau saya hilangkan di bagian dengungannya, otomatis kekuatan atau dorongan sebuah power ini sangat lemah sekali. Maka hilanglah dengungannya, aman, tidak ada menimbulkan suara dengung di speaker. Tapi di saat dia bertenaga betul-betul atau full, maka power ini tetap menimbulkan suara dengungan. Nah, untuk di sini buat sahabat-sahabat barangkali ada yang merakit sebuah power yang berbeda karakter trafo seperti ini, saran saya sahabat cari posisinya dulu. Jadi posisinya kalau memang induksinya menghajar di bagian kit driver ini, maka sahabat bisa memutar balik, entah itu di bagian yang 20 ampere atau di bagian yang 10 ampere. Jadi induksinya yang bikin masalah untuk di bagian power ini. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat yang ingin merakit seperti ini, contohnya menggunakan 20 ampere dan 10 ampere seperti ini, induksinya itu kuat yang kecil ketimbang yang besar. Jadi sahabat bisa memutar balik, awalnya AC-nya di bagian ke depan, sahabat bisa putar AC-nya itu di bagian belakang, supaya induksinya itu berubah arah, tidak menghajar di bagian key driver sehingga tidak bisa menimbulkan suara dengungan, dan untuk tenaganya pun benar-benar full atau murni. Jadi seperti ini. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat, kalau memang sahabat merakit seperti ini, contohnya di dempet 2 atau agak sedikit rapat seperti ini, kalau memang salah satu di antara trafo ini menimbulkan induksi, maka sahabat bisa memutar balik, yang AC-nya awalnya sahabat simpan ke depan, sahabat harus putar menjadi yang AC-nya itu menjadi ke belakang supaya induksinya itu tidak menghajar. Karena posisi sebuah power ini sangat sempit sekali.
untuk tata ruangannya, karena di sini menggunakan elko masing-masing 8 buah dan 8 buah. Jadi yang elko yang ini untuk trafo 20 ampere, elko yang ini untuk 10 ampere seperti ini. Jadi untuk dua-duanya sebuah power ini sama karakternya. Nah, seperti ini. Jadi di sini menggunakan transistor Sanken sebanyak 8 set, dan di sini menggunakan transistor Toshiba sebanyak 4 set. Dan untuk kit drivernya saya buat seperti ini. 506 disambung 2. Seperti ini. Dan untuk di bagian yang lain, di bagian dioda, ini saya simpan di bagian bawah PCB elko ini atau PSU ini. Di bagian bawah sama, dua-duanya menggunakan di bawah PSU semuanya. Dan untuk di bagian instalasi perkabelan, ini sangat banyak sekali atau sangat penuh sekali ataupun sangat padat sekali. Jadi sahabat bisa perhatikan di sini. Dari awal depan seperti ini sampai ke bagian belakang itu kabel semua. Nah, jadi PR lagi bagaimana untuk merapikan sebuah kabel-kabel supaya enak dilihat untuk sebuah rakitan seperti ini. Jadi permasalahan saya yang sangat rumit saya hadapi sebuah power yaitu seperti ini. Induksinya terlalu tinggi untuk di bagian trafo, karena di sini menggunakan trafo bel dan bel. Jadi baru ketemu bahwa trafo bel dan bel ini antara 20 dan 10 ini induksinya itu sangat kuat ketimbang BGR. Jadi kalau untuk di bagian lilitan atau di bagian ukuran kawatnya pun saya lihat untuk yang 10 ampere itu lebih besar yang BGR ketimbang yang bel. Tapi untuk tingginya ini lebih tinggi bel ketimbang yang BGR. Sama antara 20 dengan 10. Kalau saya perhatikan untuk ukuran kabelnya ini lebih besar yang BGR. Jadi seperti inilah yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat tidak mengalami hal seperti saya mengalami merakit power tingkat kerumitannya seperti ini. Salah satunya untuk di bagian ruangannya sangat padat sekali. Setelah kita dapat tata letaknya, tahu-taunya powernya menimbulkan induksi atau dengung, suara dengungnya itu kuat sekali. Jadi untuk itu sahabat-sahabat bisa memutar balik salah satu trafo ini dengan cara silang. Jadi seperti inilah yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Jadi seperti inilah yang saya hadapi untuk merakit power, karena sudah sangat banyak sekali juga power yang sudah saya rakit, tapi baru kali ini saya mengalami atau menemukan power kerumitannya itu sangat rumit sekali. Alhasilnya saya mencari akal, jalan terus setiap hari saya cari, bereksperimen, alhasilnya menemukan salah satu karakter. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan juga di channel Dadang Ismail untuk sebuah power yang satunya ini. Saya rasa sampai di sini aja, dan mohon maaf untuk video ini tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini hanya ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang saya alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.